Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat diberikan keselamatan, kesehatan hingga sampai saat ini, dan tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di kemudian hari kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, pertama-tama yang saya hormati Bapak Andri Nata MKOM selaku pembawa materi pada pelajaran kami ini, dan yang saya sayangi kepada tentunya mahasiswa-mahasiswa STM Royal, dan juga yang paling kami sayangi lagi pastinya anak-anak mahasiswa SI 7M. Baiklah, langsung saja untuk pada materi kami di sini, kami yang berjudul analisis penjualan hasil produksi di PT Bakri Sumatera Plantation yang berbasis web. Untuk itu kita langsungkan saja kepada tim rekan saya, tim diskusi saya untuk menyampaikan dari hasil diskusi kami. Nama saya Diki Wahyudi dengan NIM 20220035. Hai, nama saya Febrilianti, NIM 2022023. Perkenalkan, nama saya Nurul Indah Nasution dengan NIM 2022013. Oke, perkenalkan, nama saya Dimas Agung Sudayu, NIM 2022081. Nama saya Masita Widyaningsi, NIM saya 2022010. Perkenalkan, nama saya Afriani dengan NIM 2022015. Hai, nama saya Dimas Artoyo Triswanda dengan NIM 202200389. Baiklah, saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang ruang lingkup. Aplikasi penjualan hasil produksi di PT Bakri Sumatera Plantation Kisaran Tbk. Dirancang untuk proses penjualan hasil produksi yang dihasilkan dari PT Bakri Sumatera Plantation Kisaran Tbk. Aplikasi ini menjual barang-barang hasil produksi seperti Chanex, BSR, dan Craft Rubber. Aplikasi ini hanya bisa diakses oleh admin dan pimpinan. Adapun satu admin. Aplikasi ini memiliki beberapa menu ikon, yaitu produk, karyawan, jual, produk keluar, laporan, password, dan logout. Yang kedua ada karyawan. Aplikasi ini juga memiliki beberapa menu ikon seperti laporan, password, dan logout. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan aplikasi kami dibuat. Tujuannya adalah untuk mempercepat proses pengelolaan data dan menghasilkan informasi yang lebih akurat dan terpercaya sehingga bisa digunakan untuk pengambilan keputusan dan untuk pengembangan perusahaan di masa yang akan datang. Adapun tujuan dan juga pembuatan aplikasi secara detail, yaitu 1. Perusahaan dapat memahami tren penjualan produk dari waktu ke waktu. 2. Perusahaan dapat mengevaluasi operasional mereka dan mengidentifikasi area di mana mereka dapat meningkatkan efisiensi dan mengoptimalkan rantai pasokan mereka. Yang ketiga, membantu perusahaan dalam mengidentifikasi segmen pasar yang paling responsif terhadap produk-produk mereka. Saya pemateri ketiga, saya akan membacakan peralatan dan perlengkapan software. Adapun spesifikasi perangkat lunak yang diperlukan dalam pembuatan aplikasi ini. Sistem operasi menggunakan Windows 10 Pro, bahasa pemrograman menggunakan PHP, database MySQL, editor grafis Microsoft Visio 2010, web server SAMPP, browser Google Chrome. Adapun hardware di sini kami menggunakan spesifikasi perangkat lunak sebagai berikut. Menggunakan prosesor Intel Core i3 dan memori 4 GB RAM, SSD 128 GB. Oke. Saya sebagai pemateri 4 ingin menjelaskan tentang estimasi anggaran. Yang pertama, analisis dan desain sistem dengan kos 2.250.000. Yang kedua, desain aplikasi dengan kos 1.200.000. Yang ketiga, programming dengan kos 2.500.000. Yang keempat, testing dengan kos 800.000. Yang kelima, pelatihan dengan kos 400.000. Yang keenam, implementasi program dengan kos 1 juta. Yang
ke-7 pemeliharaan dan evaluasi dengan kos 500.000, yang ke-8 dokumentasi dengan kos 400.000, dan yang terakhir administrasi dengan kos 400.000. Maka dari itu kami memakai biaya anggaran semuanya dengan biaya 9.450.000. Kelima akan melanjutkan dengan materi estimasi waktu. Yang pertama ada analisis dan desain sistem yang mempunyai durasi 5 hari. Yang kedua ada desain aplikasi dengan durasi 3 hari. Yang ketiga ada programming dengan durasi 5 hari. Yang keempat ada testing dengan durasi 1 hari. Yang kelima pelatihan dengan durasi 1 hari. Yang keenam implementasi program dengan 2 hari. Yang ketujuh ada pemeliharaan dan evaluasi 1 hari. Yang kedelapan dokumentasi 1 hari, dan yang terakhir administrasi 1 hari. Jadi di sini kami memiliki 20 hari untuk melakukan proyek ini. Baiklah, saya Dimas Alpiaro. Di sini saya akan menjelaskan sedikit dari program aplikasi yang telah kami buat. Sebelumnya saya menjelaskan tentang program ini, perlu saya beritahu terlebih dahulu, program ini adalah suatu program bisnis yang dimana admin dari suatu perusahaan mendata dari hasil penjualan produknya yang telah terjual selama periodenya, dan dimana juga dalam suatu perusahaan tentu adanya pimpinan yang selalu memantau demi melihat kemajuan penjualan hasil produksi di perusahaan yang dipimpinnya. Baiklah, langsung saja pada poin pertama yang akan saya bahas mengenai apa-apa saja pekerjaan yang akan dilakukan oleh admin di perusahaan ini. Untuk username-nya kita masukkan admin. Dan passwordnya juga admin. Nah, di sini ada menu produk, karyawan, jual, laporan. Langsung saja kita masuk ke produk. Nah, di sini kami menjual produk Senek, block skin rubber, nama chrome rubber. Kalau ingin menambah produk, tinggal tambah, masukkan kode produk, nama produk, harga modal, persen, satuan, dan stok. Lalu klik simpan. Karena di sini hanya menjual 3 itu, jadi saya tidak tambahkan. Terus di sini ada karyawan. Di sini karyawannya ada pimpinan dan admin. Kalau ingin ada karyawan baru itu, kita tambahkan karyawan. Terus kita masukkan kode, nama, username, password, dan jabatan. Karena di sini tidak ada karyawan baru, kita kembali saja. Berikutnya akan dijelaskan sama teman saya, Diki Wahyudi. Saya Diki Wahyudi, saya akan melanjutkan tentang aplikasi yang telah kelompok kami perbuat. Yang dimana di sini tadi udah sampaikan juga oleh teman saya, dari mulai jenis produk dari dalam suatu perusahaan itu ada 3 jenis yang dimana ada block skin rubber, chrome rubber, dan juga Senek. Yang dimana Senek itu menjual barang latex ataupun getah cair, dan dimana chrome rubber itu dan menjual hasil dari getah yang keras ya, yang bulat-bulat itu yang ada dari tampung. Namanya itu kaplum dan coagulum, yang dimana block skin rubber itu memproses dari produksi hasil dari Senek. Nah, itu ya kalau kita bilang itu hasil dari proses limbahnya. Baik, di sini tadi udah dijelaskan soal untuk karyawan, yang dimana untuk karyawan itu kita udah bisa menginputkan nama karyawan baru. Kalau misalnya ada penambahan karyawan baru, yang situ ada juga untuk jabatannya juga. Di sini saya akan menjelaskan dari tiket jual, yang dimana di sini ada tambah penjual dan juga produk keluar. Nah, misalnya ini dari tambah penjual, kita lihat aja. Baik. Nah, di sini ada faktur ya. Faktur ini adalah kode dari produk penjualan.
ini di setiap produk itu wajib berganti. Nah, jangan ada yang sama. Dan di sini juga ada tanggal, ini tanggalnya tanggal 2 bulan 4 ya. Ini pun bisa kita ganti. Cuman kita ringkas saja. Langsung aja lah ya. Oke. Nah, di sini ada tanggal berapa gitu kan. Oke. Di sini juga ada keterangan, di sini di mana keterangan di sini kita produksi SIR 10 tadi udah kita input untuk percobaan. Di sini misalnya kita bendela ya, bendela. Di sini ada bendela. Di sini kita bisa beli produk jenisnya. Di sini misalnya BSR gitu ya, BSR. Di sini ada harga dan juga jumlah. Di sini bisa kita tambahkan misalnya. Di sini juga kita harga jual. Di sini misalnya kita buat 3 lah, 3. Di sini kita tambahkan. Di sini sudah telah langsung ya, block skim rubber. Nah, ini perhatikan suratnya, block skim rubber, dan sini juga beserta harganya juga, dan sini juga jumlahnya juga. Nah, di sini total bayar ini harganya segini, kita kalikan 3 misalnya. Oke, baik. Di sini bayar misalnya kali 3 85.000 lah, atau 85.000 kita contohkan. Di sini kita simpan transaksi. Jika sudah tersimpan transaksi, kita lihat dari produk keluarnya. Nah, di sini tadi kan, nah tuh jumlahnya ada 3. Di sini juga, di sini kita bisa cetak. Oke. Nah, sini juga kita bisa cetak dari hasil produk kita tadi. Sini ada block skim rubber ataupun mikron rubber ya. Kita cancel aja. Oke, baik. Di sini kita akan menjelaskan soal laporan. Kita di sini bisa melihat laporan harian, bulanan ataupun tahunan, yang di mana laporan harian bisa kita lihat. Nah, inilah hasil laporan penjualan produk kita per hari ini misalnya. Nah, ini tanggalnya jangan abaikan ya, karena kan kita ubah tadi. Baik, untuk di situ hanya itu kita logout, baru kita lihat untuk diproses untuk ke admin. Maaf, untuk ke pimpinan ya, pimpinan tadi udah ke admin, ini kita ke pimpinan. Masuk pimpinan juga. Baik, di sini yang dimana suatu perusahaan pasti adanya pimpinan dan admin. Admin itu yang memproses ataupun memperbantu dari pimpinan ya, pekerjaan pimpinan. Nah, pimpinan di sini nggak banyak bekerja ya. Di sini pimpinan hanya bisa dia melihat hasil laporan dari penjualan untuk perhariannya. Misalnya ini. Nah, dia hanya bisa melihat ini. Tapi jika kita sudah kita cetak atau kita print, itu ya sebenarnya udah bisa dilihat dari pimpinan sih kan gitu. Tapi kita biar lebih detailnya mana tahu, ataupun dari adminnya yang tidak mengeprint, dan pimpinan bisa melihat dari sini aja dari laporan perharian. Baik, hanya itu aja yang ada di aplikasi kami yang telah kami buat. Lebih kurangnya kami mohon maaf dan mohon maklum sebesar-besarnya. Untuk itu kami ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja hasil dari diskusi kami, hasil dari presentasi kami. Lebih dan kurangnya
kami mohon maaf sebesar-besarnya tentunya kepada Bapak Anji Mata Elkom dan serta teman-teman sekalian juga yang telah menyaksikan video kami ini. Untuk itu kami juga mohon maaf dan mohon maklum atas perkataan kami tadi dan tingkah laku kami di dalam video tadi. Kami mohon maklum dan mohon maaf sebesar-besarnya. Untuk itu saya akhiri saja dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sebagai Baiklah, saya di sini sebagai